Setelah analisis, kita menemukan nilai Y topi sama dengan min 158,41 plus 0,7016X. Jika kita perhatikan di sini nilai X lebih kecil daripada 1, menunjukkan kebenaran konsep MPJ, yaitu di mana 0 lebih kecil dari B2, kemudian lebih kecil daripada 1, atau B2 lebih besar daripada 0 lebih kecil daripada 1, dan konsep ini terbukti. Nah, berdasarkan hasil analisis ini, maknanya adalah jika pendapatan naik sebesar 1 miliar dolar, maka konsumsi akan bertambah sebesar 0,7016 miliar dolar. Tahapan yang keenam adalah pengujian hipotesis. Berdasarkan teori Keynes yang menyatakan jika pendapatan meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat, mana MPC lebih besar daripada 0, lebih kecil daripada 1. Selanjutnya kita dapat menyusun hipotesis berdasarkan teori tersebut, yaitu H0 sama dengan pendapatan tidak berpengaruh positif terhadap peningkatan jumlah konsumsi. Kemudian H1 sama dengan pendapatan berpengaruh positif terhadap peningkatan jumlah konsumsi. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan hasil analisis data yang kita lakukan, yaitu selanjutnya kita lihat di sini V-value dari pendapatan adalah 0,00, lebih kecil dari taraf nyata 5%. Artinya bahwa ada pengaruh pendapatan terhadap peningkatan jumlah konsumsi. Kita melihat di sini V-value-nya 0,00, lebih kecil daripada taraf nyata 5%. Dan kita lihat di sini untuk nilai koefisiennya adalah positif. Berarti di sini ada pengaruh positif pendapatan terhadap peningkatan jumlah konsumsi. Ini berdasarkan hasil analisis kita, berarti H0 ditolak, H1 diterima. Gitu. Jadi hipotesis yang benar adalah H1, pendapatan berpengaruh positif terhadap peningkatan jumlah konsumsi. Tahapan yang ketujuh adalah peramalan atau prediksi. Nah, jika misalnya pendapatan pada tahun 1995 sebesar 6.472,1 miliar dolar, kira-kira perkiraan konsumsinya atau Y estimasinya berapa? Nah, rumus Y estimasinya sama dengan Y sama dengan min 158,41 plus 0,7016X, di mana nilai X-nya sama dengan 6.472,1 miliar. Jadi Y estimasinya jika pendapatan sebesar 6.472,1 pada tahun 1995, konsumsinya akan bertambah atau diperkirakan sebesar 4.382,42 miliar dolar. Nah,
tahapan yang terakhir adalah penggunaan model untuk tujuan kebijakan. Misalnya jika pemerintah Amerika Serikat memperkirakan jumlah konsumsi sebesar 4.500 miliar dolar untuk dapat menekan tingkat pengangguran, maka berapa pendapatan yang harus diperoleh yang harus diperoleh untuk mencapai angka konsumsi tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa Y, estimasi yang kita peroleh berdasarkan hasil analisis adalah Y topi sama dengan min 158,41 plus 0,7016 X. Bagaimana jika Y topinya sama dengan 4.500 miliar dolar? Jadi Y topi sama dengan min 158,41 plus 0,7016 X. Jika Y-nya sama dengan 4.500 miliar dolar, sama dengan min 158,41 plus 0,7016 X. Jadi 4.500 min 158,41 sama dengan 0,7016 X. 4.341,59. Ini 4.500 dikurangi 158,41 sama dengan 4.341,59 sama dengan 0,7016 X. Jadi X sama dengan 4.341,59 dibagi 0,7016 X sama dengan 6.188,13 miliar dolar. Nah, jadi nilai X sama dengan 6.188,13 miliar dolar. Jadi jika pemerintah Amerika Serikat memperkirakan jumlah konsumsi sebesar 4.500 miliar dapat menekan pengangguran, maka berapa pendapatan yang harus diperoleh? Berdasarkan rumus estimasi yang kita gunakan, maka pendapatan yang harus diperoleh, yang harus dicapai adalah sebesar 6.188,13 miliar dolar. Nah, ini kalau misalnya ini adalah contoh penggunaan model untuk tujuan pengambilan kebijakan.